Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Jember dan pemirsa YouTube channel RRI Jember. Berjumpa kembali kita sore hari ini dalam obrolan UMKM. Saya Etidar hari Senin menyapa Anda dari studio RRI. Sore hari ini saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama Gus Muhammad Imron Pribadi SH. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti lebih dekat ke mic nih Gus. Kemudian Bapak Kiai Haji Sirotol Mustaqim, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, matur nuwun sudah berkenan meluangkan waktu. Kalau Gus Imron nih jauh-jauh dari Balung, sementara Kiai Sirotol dari Umbul Sari, betul nih? Amin. Selamat datang di RRI. Matur nuwun. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Ekotrend OPOP dan ODGJ Planner di Jember. Pada saat flyer atau promo acara ini saya munculkan, saya dapat banyak respon kaitannya dengan judul ini mungkin ya. Oke, saya mungkin di awal ke Gus Imron dulu. Monggo silahkan kabar terbaru dulu dari OPOP sebelum kita masuk ke tema. Terima kasih Mbak Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi OPOP setelah dilantik kita langsung bergerak menyusun program-program jangka pendek ya. Jadi program-program mulai weekly sama monthly-nya itu kita setting. Nah, OPOP itu kan bagaimana kita dari pesantren yang berbasis socialpreneur kita bergerak untuk memajukan ekonomi pesantren yang ada di Jember, tetapi 100% ini tidak kepentingan untuk pesantren, tetapi juga ustadznya, juga santrinya. Maka para ustadznya kita juga mencetak namanya Ustadz Digital, santrinya itu kita cetak menjadi santri digital. Nah, sehingga keduanya menjadikan sebuah partnership ketika terjun ke masyarakat. Jadi pondok pesantren itu mampu mencetak Ustadz Digital dan santri digital, sehingga santri ketika nanti itu lulus mengabdi di masyarakat, dia sudah tidak artinya sudah bisa melakukan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang kita gagas. Kalau menjadi ustadz digital artinya mereka terjun di lapangan, di masyarakat, sudah mampu menghidupi dirinya dan mampu mengedukasi masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu yang terkait sama santri digital sama ustadz digital. Begitu juga pondok pesantren di Jember, ya kita mengakui tidak semuanya pondok pesantren kita itu belum partnership gitu. Masih ada yang sedikit ya, yang mental sedikit proposal masih ada. Kalau boleh kasih bocoran Gus, kalau persentase gitu berapa persen ya yang masih belum ya? Dari yang tergabung di RMI ya, yang terdaftar itu sekitar 600-an sekian. Kita masih 50 yang masuk di OPOP yang sudah menggali dari 50. Dah 50 ini pun belum maksimal. Memang butuh sinergitas kerjasama di antara pesantren itu dan para partnership pelaku di pesantren. Nah, tapi kita ya dengan modal yang seadanya sebagai socialpreneur kita sudah bergerak, dan alhamdulillah di bulan pertama ini kita sudah melaunching melegalisasi dan menginisiasi program-program pondok pesantren, yaitu kebetulan pondok pesantren dua. Yang pertama di ODGJ itu pondok pesantren atau yayasannya itu yang menampung orang-orang, dalam seperti orang-orang yang gangguan dalam jiwa dan orang-orang sekarang yang lagi tren itu nafsah ya, narkoba, dan juga orang-orang stres karena susah dalam perekonomian lah, itu bisa mondok secara gratis, makan gratis, semuanya gratis. Dan uniknya di pondok ini di launching bulan ini. Sudah di launching bulan kemarin. Ya. Alhamdulillah. Sudah di launching dan siap menampung seluruh warga Jember yang mengalami gangguan mental, yang mengalami juga stressing, memikirkan berbagai permasalahan sosial. Nah, di sini gratis didaftarkan secara resmi, diserahkan oleh walinya. Nah, dan kita didik di dalamnya adalah kita didik partnership. Salah satunya kita ada ternak lele, ada ternak kambing, ternak perikanan, dan juga pertanian. Dan yang sekarang lagi dikembangkan itu mengelola
bagaimana siklus hulu hilir limbah sampah itu dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Wow. Dan ini akan bermitra dengan masyarakat dengan konsep plasma. Nah, dan juga santri yang lulus dari sini nanti insya Allah akan dibekali 1 PT perorangan. Waduh. Insya Allah, sehingga kita juga akan bermitra nantinya semoga dengan DLP, itu juga DLP, lembaga pemasyarakatan, atau dengan kepolisian setempat, dengan Polsek atau dengan Polres Jember, kita akan bermitra di sana. Nah, ini yang untuk ODGJ. Kalau yang di Ekotrend ya kebetulan ada Kiai Sirot pilot project ini. Wah, ini cocok nih berarti. Di pondoknya Al-Akbar sudah dibentuk namanya program kolam FIS 99. Jadi ini strategi konsep perikanan, pertanian, perikanan, peternakan di Kesirot ini sudah dijadikan kolam 9. Bagaimana peternak lele tanpa beli pakan pabrikan kita berhasil bisa panen 10 hari sekali atau 15 hari sekali. Nah, nanti biar dijelaskan oleh Kesirot program ini. Bagaimana membentuk ekonomi pesantren di pondok pesantren, Kiai Sirot ini sudah membuktikannya. Kira-kira seperti itu. Mantap, nggih. Terima kasih Gus. Sekarang langsung ke Kiai Sirot nih. Sebelum masuk ke ekotrendnya nggih Kiai. Selama ini kan mindset atau apa ya yang ada di benak masyarakat itu kalau sudah ngomong tentang pesantren dengan digital ini rasanya nggak bisa disandingkan. Contoh kecil, para santri biasanya kalau sudah nyantri kan nggak boleh bawa handphone misalnya. Jadi kesannya kalau sudah di pesantren jauh dari teknologi, harus bekerja keras nih, berjuang untuk bisa disandingkan dengan teknologi. Tapi ternyata itu tidak benar begitu, bisa didobrak itu. Monggo dari panjenengan sendiri Kiai bisa digambarkan sebenarnya pesantren di era sekarang ini, khususnya yang dari Umbul Sari nggih, dari tempat panjenengan tuh seperti apa Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jelaskan bahwa di kami namanya semuanya itu di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Akbar Sejahtera. Lah pondoknya punya usaha satu pondok gambarannya ya di pesantren kami. Letaknya UDGJ itu LKS UDGJ. Terus di saya ada LKSA untuk anak-anak, LKSLU merawat orang-orang tua kalau dulu lanjut usia. Terus kemudian LKS UDGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Kalau dulu ya bahasa kasarnya edan. Orgil gitu. Orgil. Nah, di situ Ibu, kalau dulu itu memang benar apa yang disampaikan Ibu, di era dulu bicara masalah HP, ya memang kita bisa pakai HP. Di kami juga ada Yayasan Sosial dan Pendidikan non formal, informal. Formalnya adalah pendidikan SMK. Jadi SMK kami sengaja mengambil jurusan satu jurusan komputer, dua jurusan tata busana, sehingga semuanya otomatis berhubungan dengan komputer. Dan itu apa namanya yang disampaikan Pak Ustadz Imron pribadi, termasuk kaitannya dengan digital bisnis lah. Seperti di kami punya usaha yang membawa yang pakai jurusan SMK-nya komputer apa itu RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi anak-anak itu tidak hanya bisa mengoperasikan saja, tapi juga kalau ada error-errornya itu direparasi sendiri. Selanjutnya semuanya itu sekarang di era sekarang seperti saya juga punya LKSA itu pelaporannya semuanya pakai IT. Sedangkan sekarang untuk ngurus surat-surat, untuk ngurus perizinan dan sebagainya itu ke Surabaya. Surabaya itu cukup pakai online. Kemudian juga yang kaitannya dengan akreditasi dari Jakarta. Mau tidak mau karena ini sudah tuntutan zaman sekarang ya. Tuntutan zaman dan
kalau sampai tidak mengikuti menjadi ketinggalan zaman. Nah, itu. Terus kemudian usaha-usaha kita itu semuanya itu pakai komputer. Seperti kita punya usaha yang kaitannya dengan kaitannya dengan listrik, otomatis itu. Oke. Di sana tadi kan Gus Imron bilang jadi pilot project. Nah, bisa digambarkan. Jadi percontohan nih ya. Ya. Jadi buan pesantren, buan produk, dengan harapan pemerintah itu tiap-tiap pesantren ojo kabeh ditangani. Sitok ae tapi sing mesti. Bahasa Jawanya begitu. Kalau kata orang dulu ojo kemaruk gitu ya. Jangan banyak-banyak, satu tapi fokus nggih. Iya, fokus itu dan menghasilkan. Pertama pakai apa nih? Putar dengan tangan. Besar di sini. Tangannya besar. Nah, itu produksinya. Yang muter tangannya harus besar gitu. Ya, tangannya terus ini sehat. Jadi tekel gitu kayak. Ini produksi mie basah. Pakai alat manual. Terus selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman atau larisnya dagangan, dituntut untuk kerja keras karena anak-anak makan beras ini. Karena anak-anak yang mondok di sana kami gratis, Bu. Termasuk biaya sekolahnya dan biaya mondoknya itu tidak gratis. Tidak sampai boleh, lulus berarti. Sampai lulus. Kemudian kami yang number one, anaknya yang otaknya encer, itu sampai dengan S1. Wow. Ya. Jadi dikawal mereka sampai berhasil sarjana. Dan kebanyakan yang menempat di sana anak-anaknya orang yang belum pernah kaya. Tidak miskin, Bu. Pernah kaya. Belum pernah. Iya. Selanjutnya diajarkan komputer, kemudian kami kursuskan ke tambahan sore hari ke Gus Imron ini, anak-anak juga diajari YouTuber. Jadi kita mengikuti zaman terus. Termasuk cara menawarkan hasil produk yang ada di sana. Ini yang satu itu mencetak mie itu tadi. Itu pesanan itu meskipun yang pesan melijo ibu-ibu bakulan naik sepeda klek, itu punya HP meskipun jadul. Itu untuk melayani. Jadi kita mencetak mie itu mesti laku, soalnya mencetak sesuai dengan pesanan sore hari. Yang mencetak anak-anak santri itu jadi dicetak menjadi santri entrepreneur. Keren. Karena anak-anak mencetak ini bukan buruh tapi belajar. Namun sudah kita siapkan honor anak-anak itu. Sangu untuk biaya, untuk sangu besok pagi di sekolah. Meskipun sekolahnya itu di komplek pondok pesantren, anak-anak diberi sangu, tidak usah minta sangu pada ibunya. Selanjutnya juga berarti mandiri secara ekonomi dididik menjadi seperti itu. Terus kemudian itu dididik untuk mencetak. Selanjutnya pesanan itu tadi diantar oleh anak-anak, jemput bola. Tidak menunggu bola datang. Akhirnya senang yang pesan, sudah biayanya nggak terlalu mahal, yang penting kita itu tidak mencari laba yang sebanyak-banyaknya. Juga kita mengajarkan hidup sehat. Kita mencetak mie non kolesterol. Jadi tidak ada campuran. Bukan pabrik pokoknya, bukan produk-produk kimia. Produk kimianya nggak ada. Gitu. Jadi melayani itu. Selanjutnya anak-anak kita ajari marketing, pemasaran, marketingnya itu. Di samping itu anak-anak kalau pagi tidak segan-segan datang ke pasar, mana pedagang yang belum ambil, terus keliling kalau di jalan ada pedagang mie yang belum ambil. Segesit itu nggak? Karena kalau kita itu nunggu, nunggu yang sana
nanti apa masih ada peluang, sama-sama menunggu. Iya, kita tanya terus terang saja. Tenongi di rumah nih, omongi digenah nih. Selanjutnya punya usaha namanya lele. Lele itu kalau zaman dulu, zaman mbah-mbah kita, ya sama dengan padi Jowo itu 6 bulan baru panen. Lele ya itu. Nah, setelah yang diceritakan Pak Ustadz Gus Imron ini benar, pakai maggot, pakai seperti binatang itu. Jadi uket-uket itu. Iya benar. Saya taunya uket-uket gede tapi ya. Nah, biasanya seperti Bugilo. Punyainya saja sana ndak mau, aku mau nedekus. Nah, tapi kalau sudah jadi uang, proteinnya kan ini proteinnya tinggi. Makanya dicampur dengan sintrat yang protein kecil, protein rendah. Itu bisa 2,5 bulan panen. Lah itu tadi petak 9 kolam 9 itu 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tinggal ngitung ini ya, per kotak 2,5 bulan gitu. Iya, enggak. Ini begini, di sini sekarang umur 15 hari. Lele itu binatang kanibal. Apa? Kanibal. Makan yang kecil. Makan bangsanya yang paling kecil. Jadi di sini itu dicetak di sini kolam 1, 15 hari dises seperti jeruk itu. Dises, yang besar ditaruh sini. Yang kecil ini tetap tinggal di sini. Lalu ditambahi lagi menjadi, kalau isi 5.000 ya diisi 5.000. Jadi untuk di sini lalu ditambah, terus di sini ditaruh kolam 2. Terus selanjutnya kolam 2 15 hari dises, masuk kolam 3. Nah di sini diisi lagi, dipindahin. Akhirnya pada finishing itu di kolam ke-9. Iya. Akhirnya kesannya nanti kalau per 15 hari kan terus menyusul sampai di sini 2,5 bulan kan panen. Terus akhirnya di sini 15 hari beruntun masuk gitu nggih panennya. Karena dituntut fulus harus masuk terus. Kalau sepeda motor bensinnya pembakaran, tapi kalau anak-anak bensinnya kan nasi. Gitu. Jadi dimasakkan, makan bersama-sama untuk belajar. Tapi lauknya ada lele ini. Lauknya selain lele, anak-anak sudah kadang belenger. Nah, kita yang punya usaha termasuk mie, itu termasuk anak-anak disediakan ruangan belajar praktek kuliner. Jadi untuk yang perempuan itu bagian masak lauk pauk, yang laki itu jam 3:30 itu pegang masak nasi. Akhirnya pagi jam 6 diwajibkan jam 6:15 sarapan. Nah itu jadi akhirnya kebutuhan harian itu beli untuk termasuk sampah-sampah tadi, sampah tadi yang basah itu untuk disetor ke Gus Imron untuk dibuat itu maggot. Lalu yang plastik yang seperti minuman seperti ini, nah ini bisa didaur ulang. Tidak didaur ulang, langsung disetor jadi uang. Apa istilahnya ya, ketahanan pangan bisa terwujud. Saya pingin langsung loncat ke ODGJ karena menarik ini, tapi ke Gus Imron Cuman jeda sejenak, tetap bersama kami dalam obrolan UMKM RRI Jember.
Pendengar, lewat obrolan UMKM yang kami suguhkan untuk Anda insya Allah setiap minggu hari Senin ya, Senin sore. Ini harapannya memang salah satunya mengajak Anda untuk bersemangat mendukung produk lokal, apapun itu, terutama produk yang dari OPOP, One Pesantren, One Product. Masih bersama Gus Imron pribadi dan Kiai Haji Siratul Mustaqim. Ke Gus Imron sekarang. ODGJpreneur ini. Banyak yang respon ke saya, itu konsepnya seperti apa? Memang bisa, itu rata-rata gitu. Memang bisa. Cerita dong, di model sistem bagaimana kok ODGJ bisa produktif gitu. Monggo silakan diterangkan. Terima kasih ya. Jadi salah satu yayasan pondok pesantren ODGJ yang kita bina, nah saya sama Kiai Sirot ini salah satu pengurusnya. Dan OPOP tentunya di bawah lindungan OPOP. Salah satunya bagaimana yang saat ini ODGJ itu dianggap sampah masyarakat, rusak masyarakat. Bahkan ODGJ yang di Padomasan itu pun ditentang oleh masyarakat. Bahkan besok ini dilakukan voting, itu ditentang tidak boleh ada di situ. Oh, di Padomasan saya ketinggalan info. Gimana itu, Gus? Ini di Padomasan, besok itu Saryono. Di Saryono, Desa Saryono ya. Besok jam 8 itu lagi voting dengan masyarakat, kita di demo, bukan di demo, ada masyarakat yang memprotes keberadaan ODGJ itu ketakutan. Nah, dianggap meresahkan. Dianggap meresahkan. Pertama mungkin dianggap ilegal ya. Yang pertama dianggap legal, kita sudah kerja sama Polres, sama Polsek, Muspika sudah mendukung, besok akan dijelaskan ke masyarakat. Bahwa eksistensi ODGJ yang di sana itu adalah ODGJpreneur. Kita sepakat 100% menampung orang-orang gila, orang-orang yang tidak mampu membiayai dalam tanda kutip orang-orang idiot yang tidak mampu dan seterusnya, orang-orang nafsah, narkoba yang tidak terurus di masyarakat, bahkan yang ada di jalan-jalan, ketika ada penanggung jawabnya itu kita ambil. Asal ada penanggung jawabnya, bisa kepala desa, bisa polsek, itu bisa diserahkan ke kita, dan kita asal dikasih kewenangan dengan ada pengapunya, itu kita terima. Nah, di situ pengobatan kita adalah mengembalikan mental secara natur dengan konsep alam. Yang pertama, karena ini Muslim, tapi tidak hanya Muslim sebenarnya, non-Muslim pun kita terima gitu. Yang karena kita Muslim, kita mengembalikan mental manusia melalui pikiran bawah sadar dan alam sadarnya, itu kita kaji dengan mental-mental dasar natural sebagai manusia. Salah satunya dzikir dan wirid di kolam mandi malam hari 45 menit. Itu untuk pengembalian mental dasar, dan banyak lagi ya. Nah, ketika memang sudah mulai ada indikasi tingkat normal sebagai manusia di ambang batas. Jadi mohon maaf saya potong. Jadi tidak pakai obat-obatan ini tidak, ya, Gus? Kita 100% tidak menggunakan alami 100%. Karena kita mengobati rata-rata kan narkoba. Orang-orang pecandu narkoba, orang-orang stres karena mikirin ekonomi, kena penjol dan seterusnya, stres yang tinggi itu. Benar. Orang kena penjol, stres tinggi, ada mahasiswa stres, itu dibawa ke sana bisa sembuh. Dengan natural mengembalikan hati kepada dasar pengenalan alam lingkungan yang benar-benar natural. Contoh, ketika normal diajari cara bercocok tanam, pertama itu diajari jabuti rumput ya. Rumput itu jabutin, bagaimana kita menjabuti rumput sambil berzikir. Nah, bagaimana kita menata alam, ada sampah plastik dikumpulkan sama ini belajar, dipilah gitu ya. Dan ditempatkan pada positioning yang pas. Kemudian yang sudah normal diajari mengenal mesin, ini loh mesin, diajari cara merakitnya dan seterusnya. Tapi kita bukan di otomotif, karena biaya tinggi, maka kita mengelola sampah, bagaimana sampah ini bermanfaat dan menjadi unsur bisnis. Dan di situ saya lakukan sebuah konsep digitalisasi, mereka nyambung. Ini era digital. Kalau kamu nanti mengumpulkan sampah di sekitar kalau kamu sudah pulang dari sini, menjadi bisnis besar kamu dan kamu bisa menjadi miliarder. Kita doktrin mereka seperti itu. Dan jangan khawatir, kamu lulus di sini nanti punya perusahaan. Ayo kembali lagi semangat untuk hidup dan seterusnya. Itu salah satu brainwash yang kita materi-materi kita ajarkan. Nah, memang kenyataannya begitu. Itu kita latih ya. Setelah di ambang batas normal, entah kasus hutang, kasus narkoba, itu mulai kita kasih wacana preneurship.
dididik mental, dicekoki mental dasar menciptakan lapangan pekerjaan. Itu penting. Karena manusia itu kan hanya mindset aja. Kita sejak kecil dinena bubukkan jadi pegawai negeri, Betul, jadi ini dan itu, ya. dinena bubukkan itu seakan-akan itu pekerjaan terbaik gitu. Padahal kalau miliarder terkaya harus jadi entrepreneur. Nah, begitu. Ya. Nah, ini mental dasar. Jadi kita mencoba di UJGJ ini mengembalikan manusia pada fitrahnya mental dasar manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan alhamdulillah Gus Haryono ini mampu memiliki ilmu-ilmu spiritual seperti itu. Dan ini tanpa sekali obat-obatan. Ya. Obat-obatan kita menggunakan herbal ya. Seperti minum leri ya. Minuman leri itu kita fermentasi menjadi asam laktat. Oke, Itu, untuk yang belum paham Gus, Ya. leri itu apa, beras, Ya, beras. dicuci ya, jadi air cucian beras. Betul. gitu, ya, Air itu. cucian. air cucian Itu beras yang leri. pertama tapi ya. Itu kemudian yang tidak terpakai itu saya kelola, saya timbulkan asam laktatnya setelah difermentasi dengan susu, dan kemudian ini menjadi protein yang sangat tinggi dikonsumsi kepada ODGJ, lebih bagus daripada susu. Itu salah satunya. Karena bakteri asam laktat yang kita kelola seperti itu. Nah, kemudian ditambah bakteri probiotik dan berbagai macam bakteri-bakteri yang ditimbulkan dari rempah-rempah, kunyit, dan semuanya itu kita di situ melakukan fermentasi, riset untuk menimbulkan bakteri-bakteri positif untuk mengelola di pikiran bawah sadar, di otak kita yang sudah teracuni dengan bahan-bahan kimia. Dan insya Allah dengan pola itu dalam tidak sampai 3 bulan lah. Wow. Itu bisa kembali normal, insya Allah begitu. Dan ini Gus Haryono ini kemampuannya di situ sama tim. Dan uniknya Gus Haryono ini mantan preman gitu. Mantan santri dan yang ditimbulkan preman. Ya mungkin masyarakat yang di situ mau mendemo, mau membubarkan ini belum paham. Besok saya akan datang di Muspika, di Balai Desa, menjelaskan bahwa tujuan kita adalah positif, membantu, dan ini akan bersinergi dengan masyarakat untuk mencetak masyarakat prener. Dan minta tolong mungkin ke Polsek yang ada di Padomasan untuk mengawal bahwa Polsek ini Jombang. Polsek Jombang, ya? masuk Jombang. Nah, ini adalah nilai-nilai positif ya, nilai positif yang harus dikembangkan, bersinergi di sana. Dan bahkan sekarang di sana dengan UJGJ ini, dengan juga orang-orang DGJ, saya telah membuat pertanian besar, lahan-lahan kosong itu saya bikin untuk pertanian lemna. Apa itu? Lemna itu sejenis tanaman air untuk makan makanan ikan, dan itu dijual di online laku keras. Ozola, rumput-rumputan yang ozola, dan juga wolfia, dan juga probit B dan seterusnya banyak sekali. Nah, itu di Padomasan sangat banyak. Dan itu kita kelola, kita jadikan tepung, dan itu menjadi mitra-mitra pabrikan besar. Dan itu harganya mahal. Harganya mahal. Nah, dari hal-hal sepele, ini kan hal-hal sepele, limbah-limbah masyarakat pertanian yang tidak membutuhkan modal, hanya butuh ada di lingkungan sana gitu. ada. Iya. Dan ini bibitnya sangat murah dan ada di tempat. Iya. Nah, saya mengajari manusia kembali ke alam untuk mengelola menjadi entrepreneurship gitu loh. Kira-kira ini yang saya gagas. Jadi tidak harus menggunakan tidak menggunakan bermodal besar dan seterusnya. Nggak muluk-muluk Tidak lah. muluk-muluk lah. Tapi ini saya marketing dengan digitalisasi. Mereka ayo dilakukan ini. Kamu sekaligus menjadi konten kreator. Aktivitas kamu 24 jam ayo kita aktifkan di TikTok, di FB, di IG, di YouTube. Sudahlah, tidak perlu kamera bagus. Kamera 2, RAM 2 boleh lah. Yang penting kita sudah berbuat, beramal. Takdir yang menentukan Allah. Kira-kira begitu lah. Jadi pola pikir cerdas seperti ini memang harus disebarluaskan ini ya Gus Imron, dan sembuhan. Bisa dimanusiakan. Di UJGJ lah kita memanusiakan, dan insya Allah ini setelah saya lihat penanganannya lebih bagus dari yang dikelola oleh lembaga-lembaga resmi, insya Allah. Karena saya sudah melihat langsung penanganannya. Tidak ada ilmu palsu. Dan Kiai ini sebagai ikut berdoa, ketuanya. Oh iya. Monggo, gimana Kiai? Jadi ini semuanya apa yang disampaikan Gus Imron tadi benar. Jadi kita pakai cara-cara hablum minallah yang hubungannya dengan yang bikin hidup. Karena ya semuanya itu orang Islam. Jadi cara di Islam itu memang diajarkan ada itu. Jadi kalau orang Islam mengatakan majnun. Ya orang itu. Terus kemudian kalau sudah sembuh, kalau sudah mendekati baik, itu kita ikutkan dalam berkooperasi. Nah itu semuanya mulai usaha itu kita harus membuat kooperasi.
koperasi pondok pesantren, namanya Kopontren. Oh, Kemudian spesifik itu terus punya usaha namanya Opop. Termasuk ini di situ Opopnya itu memelihara kambing, ternak. Tadi sudah sampaikan Gus, lah itu beternak. Antaranya juga pakai kambing. Memelihara kambing, yang kambing itu juga termasuk pemasukan daripada usaha itu. Karena di sana gratis. Memberi makan itu ya pakai, kembali lagi rumputnya ini banyak di sana ini. Rumputnya mie, terus kemudian jangannya beras itu yang dibutuhkan. Nanti otomatis juga daripada penyelenggara ODGJ ini harus punya pemasukan. Yang selanjutnya malah ini juga memelihara ternak ayam joper. Ayam Jawa Super, makanannya produksi dari maggot. Tidak diberi sentra tapi pakai maggot. Otomatis 20 hari itu sudah kabiro. Gede. Iya itu. Jadi semuanya itu kita berpikir dari dalam untuk dalam. Gitu. Jadi legalitasnya untuk supaya pemasaran nanti pakai, otomatis kalau menyangkut punya industri kan harus ada label halal. Jadi legalitasnya kita pakai Kopontren, koperasi. Gitu. Jadi saya ini salut menjaga ini ya Gus, Kiai, perputaran seperti kehidupan itu kan siklus. Ini luar biasa kalau ini bisa dijalankan bukan hanya di tempat panjenengan tapi kemudian menyeluruh, masyarakat memahami konsep ini. Wow, saya nggak bisa membayangkan ya. Nantinya ODGJ ini dikawal, saya masih tertarik di ODGJ nih. ODGJ-nya dikawal sampai bagaimana mendapatkan keputusan bahwa ini sembuh gitu, kelihatan. Waras itu. Bagaimana nantinya? Apa ada kerjasama dengan pihak kesehatan atau bagaimana? Betul ya. Jadi istrinya Ustadz Haryono ini kan bidan, orang medis ya. Yang tentunya memang di dalamnya itu nanti ada sejenis rekam medis. Tapi kan kita bukan kedokteran yang tidak menggunakan rekam medis. Istilahnya itu activity brief atau kegiatan atau saya sebut kurikulum ODGJ. Nah, saya sebut kurikulum ODGJ yang di situ menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari sampai ke ambang batas normal. Nah, pada saat ambang batas normal tentu kita bawa ke dokter ya. Kita ke lab kan di dokter apakah ini IQ-nya sudah normal dan seterusnya. Psikolog ya. Itu kita tes ke sana. Dan sebagiannya sudah normal, sekarang ini sudah bekerja di Arab Saudi jadi miliarder. Ada. Ya, sudah dibuktikan kerja di Arab dan bahkan mendonasi. Kalau saya ada di grup di ODGJ itu dia rutin, sekarang pun menyimak dia. Dia di Arab Saudi menjadi miliarder di sana kerja dan membantu. Kalau kita dari pesantren, ayo kalau yang kita berumur atau di sana temui saya dan seterusnya lah. Itu salah satu sukses di sana. Dan masih banyak lagi ya. Terutama dari orang-orang yang nafsah di mana anak muda itu sangat luar biasa yang saat ini kalau mereka kecanduan narkoba itu justru dia dikurung, dibebaskan ya sampai meninggal begitu. Ini ironis. ODGJ memiliki kepedulian seperti itu. Ini sekarang kita melihat fenomena banyak sekali generasi muda yang mentalnya kurang tangguh gitu. Jadi ada persoalan akhirnya jatuhnya selain jadi ODGJ juga jatuhnya bunuh diri. Ini kan kasus bunuh diri semakin tinggi. Ini bisa jadi jawabannya. Kemudian konsep yang lain yang juga menarik tadi saya tangkap, dari hulu ke hilir ini dikerjakan. Jadi konsep ini lengkap, komplit ya. Betul. Bisa diulas lagi itu, guys. Jadi begini, semula kita manusia lahirkan telanjang tanpa modal. Modal yang paling kita bekali adalah pertama akal, maka ODGJ harus dinormalkan menjadi manusia yang berakal normal. Untuk bekerja menjadi miliarder itu kita latih tidak perlu modal besar. Tetapi dengan tangan kita yang ada, ayo kita ngelola sampah yang ada di sekitar kita. Sampah apapun kita kelola.
Kita tidak mau sampah yang ada di sekitar kita, bisa rumput-rumputan, daun-daunan kan banyak di sekitar kita, gedebok pisang atau apa saja. Itu kita fermentasi, kita kasih ilmunya. Nah, atau kita chopper, kita jadikan tepung, dan itu ada nilainya. Contoh daun kelor dijadikan tepung, harganya sekilo 100.000. Gedebok pisang dijadikan tepung, harganya sekian ribu. Dan apa itu limbah-limbah pasar ya, limbah-limbah pasar atau rumah makan. Ketika jadi ditepung itu harganya juga ada untuk makan ayam dan seterusnya. Nah, kita ajari mereka seperti itu. Kita ajari mengelola sampah. Sampah itu dikelola kalau ini ya untuk makan maggot ya. Kita ajari konsep dasarnya. Dari maggot ini, maggot dijual laku, harga bisa mulai 6.000 sampai 12.000. Maggot keringnya untuk makan burung orang-orang kaya. Burung apa ya, burung beo, burung apa, makanannya maggot. Itu dijual lumayan. Per kilo itu kita jual 55.000. Wow. Dan kemudian maggot untuk kedokteran. Maggot premium saya sebut itu maggot food grade ya. Makanannya susu, madu. Itu 1 kilo harganya bisa ratusan ribu untuk medis ya, kesehatan. Nah, itu dari maggot. Dari maggot terjelek kita bisa ternak ayam. Dari ayam kita juga peternak lele dan seterusnya. Dari lele itu kotorannya lele dipakani masgot dan maggot dan itu menjadi kasgot ya. Kasgotnya itu dijual juga laku untuk pupuk. Jadi masyarakat itu kalau sekarang pupuk langka, wah menurut saya ironis. Dengan maggot mengelola sampah dan ini sudah saya labkan pupuknya luar biasa. Bahkan dari pupuk ini yang disebut POC, pupuk organik cair ini mampu menghidupkan apa ya, buah durian itu selamanya buah. Wow. Bisa selamanya buah. Ya tentu kita didampingi oleh profesor-profesor hebat. Yang profesor dari UNED, dari UGM, dari UI dan para praktisi-praktisi di bidang mikroorganisme, probiotik. Kita juga belajar berguru bersinergi. Nah, ini sudah kita buktikan bahwa air dari POC kita siramkan di buah, di mangga dan seterusnya itu langsung berbuah selamanya. Untuk pertanian sekarang kan juga prihatin kondisi tanah, unsur hara di tanah. Pertanian kan gara-gara banyaknya pupuk kimia, jadi berkurang. Ini juga jadi jawaban nantinya ya. Nah, dengan konsep ini insya Allah lah. Cuman ini kan belum viral di masyarakat kita. Karena masyarakat sudah tercuci otak bagaimana menggunakan pupuk ya pabrikan begitu. Seperti orang jadi hidup jadi pegawai negeri. Iya. Tapi lewat konten-konten kan ini masuk ya. Lewat konten itu semacam kampanye kan, kampanye. Betul, ya. ditanamkan itu di generasi muda otak. Cuci otak secara natural itu sangat penting, harus kita miliki. Bahwa menjadi miliarder itu tidak harus menjadi pegawai negeri gitu. Saya rasa untuk pendengar dan pemirsa YouTube channel kalau mau penasaran 50%, 75% penasarannya atau 100%, monggo silakan langsung datang aja nggih Gus. Bisa. Ke Gus Imron atau ke sekretariat OPOP nanti ada. Oh, siap. OPOP ini akan punya sekretariat sama Pak Bupati, difasilitasi di gedung Dekopin. Di mana itu? Jalan apa ya? Itu Selawu. Oh, daerah Selawu. Di Selawu. Jalan Cendrawasih ya. Di timurnya pabrik air. Di situ ya. Siap. Jadi bisa nanti konsultasi di sana. Kemudian bisa di sana. Kalaupun berkunjung ke tempat panjenengan Kiai bisa juga. Welcome. Iya. Studi banding lah. Terus itu Bu ya. Pembelajaran gimana Kami berharap dari pertemuan ini hal UDGJ ini mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di Saryono Padomasan kebetulan mendengarkan. Biar tahu misi visi tujuannya untuk mendirikan UDGJ. Masyarakat di sana biar nggak salah paham. Iya, biar nggak salah paham karena itu aja hanya ulah 1-2 orang menjadi provokator yang isinya mungkin karena dia tidak bisa melakukan seperti itu. Lah Riono mantan preman kok pinter. Iya. Merasa kalah mungkin ya Kiai. Oke, tapi memang dunia sekarang sudah sangat luas kan, dunia sudah global. Kita bukan lagi bicara tentang Indonesia sekarang ya, global. Malah terasa dunia itu ada di ujung jari katanya. Kalau mau kemana-mana tinggal ini jari yang bergerak nih melalui berbagai media sosial. Oke, waktu kita nggak lama lagi ternyata tinggal beberapa menit, nggak terasa gayeng ya Kiai. Apa yang belum tersampaikan Kiai? Monggo. Untuk masyarakat mungkin motivasi atau itu tadi dari kami mohon pada bagi pemirsa yang kebetulan rumahnya dekat lembaga LKS UDGJ
wong ini gerakan, termasuk gerakan sosial nih, mohon didukung. Jadi bukan dukung berarti itu minta biaya, tidak, moral itu, moral. Jadi artinya untuk tidak selalu menyalahkan pada penyelenggara UDGJ yang sebentar-sebentar lapor polisi, sebentar-sebentar lapor keamanan. Jadi selalu menyalahkan tindakan dari penyelenggara UDGJ. Kapan hari ada yang ngamuk, preventif, sementara diikat. Tapi itu tidak sampai setengah hari atau 1 hari, preventif. Sudah tenang lagi. Iya, tenang lagi, karena pada waktu itu roisnya, kepalanya itu ada kepentingan keluar. Nah, itu setelah pimpinan daripada lembaga UDGJ itu datang, ya datang itu saja sudah tenang ya. Tenang. Oke. Begini. Pada orang lain ngamuk, tapi pada Bapak Hari itu tidak. Gitu. Oleh karena itu mohon nanti faedah hikmahnya di hari ini sampai di situ. Insya Allah, amin. Jadi perlu dicatat, digarisbawahi, ini bukan hanya sekedar sebuah kegiatan, tapi ini sebuah perjuangan kemanusiaan, saya melihat begitu. Betul. Kedua, masalah kaitannya dengan OPOP dan pesantren dan produk, itu diharapkan masing-masing pesantren itu punya produk. Jadi mohon juga pesantren yang mendengarkan ini untuk praktek seperti itu, karena ini instruksi gubernur. Jadi instruksi gubernur, pesantren berdaya, masyarakat bahagia. Amin. Ya. Pesantren berdaya, masyarakat bahagia. Amin. Nah, karena diharapkan daripada usaha pesantren itu untuk juga dinikmati oleh lingkungan pondok pesantren itu, masyarakat itu. Matur nuwun Kiai. Kesempatan terakhir untuk Gus Imron, monggo. Untuk saya quotes terakhir adalah bahwa di UDGJ itu tidak hanya menyembuhkan orang gila, tetapi orang-orang yang kurang pede, kurang menghadapi digitalisasi, persaingan bisnis yang kurang dan banyak gagal di dalam persaingan bisnis, Allah di UDGJ siap melayani juga. Nah, dalam artinya itu dianggap orang kegagalan mental di dalam mengelola bisnis, mengelola rumah tangga, bahkan sampai beberapa penyakit-penyakit yang kecil kita juga menangani itu untuk terapi-terapi yang short term sifatnya, salah satunya di sana. Karena banyak milenial itu tidak pede di dalam melakukan terjun ke masyarakat untuk mengabdi, untuk berbuat, untuk hidupnya, itu tidak pede sehingga menjadi minder. Nah, itu sebagian sebenarnya indikator-indikator penyakit kejiwaan. Nah, kita mampu mensugesti dan kita mampu memberikan arah-arahan dan juga beberapa vitamin-vitamin organik yang harus diminum, bagaimana menjadi semangat lagi, menjadi pede lagi, bahwa dunia digital harus kita sambut dan kita harus menjadi miliarder-miliarder, orang-orang yang sukses menghadapi digitalisasi. Ya kira-kira itu, Pak. Amin. Saya juga langsung ini nyambung nih, kepingin mendapat pencerahan di sana. Baik, terima kasih Gus Imron Pribadi SH, kemudian Kiai Haji Siratul Mustaqim SE. Matur nuwun sudah berkenan ngobrol di RRI. Kita telah ngobrol tentang ekotrend, OPOP dan ODGJ Planner di Jember. Semoga menginspirasi Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, Kiai Gus. Matur nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pendengar obrolan UMKM RRI Jember sore hari ini. Saya Eti Darmiati bersama Bung Risman, Angga, dan Devi Fitra undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.